Saya akan lebih membahas pada sore hari ini saya mau membahas kepada saudara tentang jam dan kompas. Jadi maksudnya begini, saudara. Kehidupan kita ini mau seperti jam apa seperti kompas? Kehidupan yang seperti jam itu adalah kehidupan yang digerakkan cuma sekedar oleh waktu. Ya, ini Minggu, besok Senin. Habis Senin Selasa, habis Selasa Rabu. Rabu, Kamis, Kamis Jumat, Jumat Sabtu, Sabtu Minggu lagi, kebaktian lagi. Jadi itu kehidupan yang saya namakan seperti jam, kehidupan yang digerakkan oleh waktu. Tapi ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan seperti kompas. Kehidupan kompas ini adalah kehidupan yang buat saya, kenapa saya ibaratkan kehidupan seperti kompas adalah kehidupan yang digerakkan bukan sekedar oleh waktu, tapi kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, oleh purpose kita. Kompas itu selalu menunjukkan tujuan. Dia tidak menunjukkan waktu, tapi dia menunjukkan tujuan. Nah, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan dan bawa pulang dari ruangan ini sore ini adalah, hidup kita ini seperti jam atau seperti kompas. Kehidupan saudara itu digerakkan oleh waktu atau digerakkan oleh tujuan. Kalau kita cuma digerakkan oleh waktu, kita akan terjebak hanya pada rutinitas, ritual, rutinitas, kewajiban dan lain sebagainya. Tapi kalau kita digerakkan oleh tujuan, kita akan berpikir selalu tentang tujuan. Semua yang kita kerjakan akan berkaitan dengan tujuan. Kita akan menjadi kehidupan yang bisa memilih dan memilah. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harus saya lakukan. Apa yang penting untuk saya lakukan, apa yang tidak penting untuk saya lakukan. Apa yang perlu saya lakukan dan apa yang tidak perlu saya lakukan. Hidup ini bukan masalah boleh atau tidak boleh dan bisa atau tidak bisa. Tapi masalahnya adalah, apakah hal tersebut penting untuk kita kerjakan hari ini? Ataukah tidak penting? Apakah hal tersebut adalah berkaitan dengan tujuan-tujuan kehidupan kita atau tidak? Nah, itu yang saya maksudkan dengan kehidupan seperti kompas. Dan saya berdoa supaya kita semua bukan sekedar menjalani kehidupan seperti jam, tapi kehidupan kita menjalani kehidupan seperti kompas. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Saran saya sih nanti saudara membaca seluruhnya aja, tapi kita mempersingkat waktu saja. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Diawali ayat 15 dengan karena itu. Karena apa? Karena hidup kita ini bukan sekedar hidup. Karena itu, karena apa? Karena ayat 14, Tuhan ingin menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Itu maksudnya ya saudara. Jadi kita bukan sekedar ada. Dari sejak awal Tuhan telah memutuskan, Tuhan telah memilih dan menetapkan manusia menjadi partnernya, menjadi mitranya. Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya yang sesungguhnya itu kepada yang lain. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, memanifestasikan kemuliaannya di dunia ini lewat setiap kehidupan kita manusia. Manusia gagal, tapi kemudian Tuhan tidak mengganti tujuannya. Berulang kali saya sudah ajar itu kepada saudara bahwa dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi dia taruh gambar dan rupanya supaya manusia bisa memerintah, manusia bisa berkuasa di bumi ini. Itu tujuan Tuhan dari awal buat kita. Dan bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia keluar dari tujuan Tuhan, itu berdosa. Kita harus pahami itu ya, keluar dari tujuan Tuhan. Jadi manusia keluar dari tujuan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengganti tujuannya. Yang dilakukan Tuhan adalah dia menebus kita. Itu pengertiannya adalah dia mengembalikan kita kepada tujuannya yang semula supaya manusia bisa menyatakan, memanifestasikan gambar dan rupa Tuhan atau kualitasnya, kemuliaannya di dunia ini. Nah, karena itu katanya ayat 15, perhatikanlah dengan seksama. Coba bilang dulu sama-sama, perhatikanlah dengan seksama. Jadi perhatikannya bukan perhatikan biasa, tapi perhatikanlah dengan seksama. Berarti Tuhan mau supaya kita memberi sebuah perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang serius.
Kita nggak bisa bercanda lagi, kita nggak bisa main-main lagi. Kasih perhatian. Nah, masalah terbanyak kita adalah gini, kita memperhatikan yang lain, tapi kita nggak memperhatikan kehidupan. Saudara memperhatikan bisnis saudara, yang kuliah memperhatikan kuliahnya, yang punya pasangan memperhatikan pasangannya. Kita memperhatikan yang lain, tapi kita tidak pernah memperhatikan kehidupan kita. Kita tidak pernah kasih perhatian yang sungguh-sungguh, yang serius, bagaimana kita hidup. Ayat ini kasih tahu karena Yesus mau menyatakan dirinya lewat hidup kita. Dia mau memanifestasikan kemuliaannya lewat hidup kita. Maka perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Alkitab Amplified Bible, terjemahan Alkitab Amplified Bible itu bagus menerjemahkannya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, itu diterjemahkan sebagai ini. Perhatikan loh. Kamu hidupnya tuh gimana? Apakah hidupmu tuh terhormat? Apakah hidupmu tuh berjalan dalam tujuan itu tuh? Itu Amplified Bible ya. Jadi bagus dia menerjemahkannya bahwa kita harus memperhatikan apakah kehidupan kita ini sedang berjalan digerakkan oleh tujuan. Kita sedang berjalan, hidup kita ini sedang bergerak menuju kepada tujuan kita, atau selama ini kita sedang melenceng dari tujuan. Coba bilang dulu sama-sama, tersesat. Apa pengertian saudara tentang tersesat? Hilang arah. Iya kan? Saudara hilang arah, saudara nggak tahu tujuan, itu tersesat kan? Atau saudara tidak tahu, saudara ada di posisi mana hari ini. Itu tersesat tuh. Jadi tersesat itu saudara nggak tahu arah. Nah, saya mulai berpikir jangan-jangan banyak orang hari ini hidupnya tersesat sebenarnya. Dia tidak tahu arah kehidupannya. Hidupnya cuma sekedar bergerak, hidupnya cuma sekedar beraktivitas, itu yang saya bilang. Dia cuma digerakkan oleh mesin waktu, iya kan? Habis Minggu, Senin, Senin ada apa ya? Gue lakukan ini. Senin, Selasa, kita cuma digerakkan oleh waktu sehingga kita akhirnya terjebak hanya pada aktivitas-aktivitas dan rutinitas kita. Sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak muda, sebagai apa aja. Termasuk saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kita cuma bergerak dengan jadwal, aktivitas, rutinitas dan lain sebagainya. Kita tidak pernah memperhatikan apakah kita sedang bergerak ke arah tujuan yang Tuhan telah berikan buat kita. Itu penting. Jadi saya berdoa supaya sore ini saudara menangkap ini. Supaya kemudian hidup saudara bukan lagi sekedar digerakkan oleh waktu. Sehingga saudara bukan lagi sekedar sebuah mesin waktu. Tapi saudara menjadi orang-orang yang bergerak, yang dikendalikan oleh tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 16, ayat 15 tadi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah hidupmu hari ini sedang berjalan pada tujuanmu? Atau selama ini engkau sedang tersesat, engkau sedang melenceng, engkau sedang keluar dari tujuan. Kau cuma bergerak aja. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ini. Kali janganlah seperti orang bebal, katakan sama-sama orang bebal. Tapi jadilah seperti orang arif, orang yang smart, orang yang cerdas. Nah katanya ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah ini dia mengkaitkannya dengan waktu. Oh kalau begitu Pak, benar dong kita harus digerakkan oleh waktu. Bukan, maksud ayat 16 ini adalah, saya sudah pelajari kata waktu di situ tidak dipakai kata kronos, tapi kata waktu di situ dipakai kata kairos. Izinkan saya menjelaskan ini kepada saudara dalam bahasa Yunani. Teks asli perjanjian baru itu kan bahasa Yunani. Nah dalam bahasa Yunani ada 3 kata di Alkitab. Dari bahasa Yunani, kata Yunani yang menjelaskan tentang waktu. Kata yang pertama adalah aiuneos. Aiuneos itu adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu apa Pak? Waktunya Tuhan itu tidak terbatas, kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah aiuneos. Itu waktunya Tuhan. Waktu yang kekal, tidak ada batasnya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan disebut dalam kata Yunani apa? Aiuneos. Oke? Nah kata yang kedua yang menjelaskan tentang waktu dalam bahasa Yunani itu dipakai kata kronos. Dari kata kronos itu muncul kata yang kita kenal, kronologis. Kata kronos itu
sering diartikan sebagai waktunya manusia. Kenapa seringkali diartikan sebagai waktunya manusia? Karena waktu kronos itu adalah waktu yang bisa dihitung, waktu yang terukur, waktu yang berurutan, itu kronos. 1 hari 24 jam, itu kronos. 1 minggu 7 hari, itu kronos. Habis Senin, Selasa, itu kronos. Makanya muncul kata kronologis itu. Jadi itu waktu. Waktu dalam pengertian, waktu yang bisa dihitung, waktu yang bisa diukur, waktu yang bisa diurutkan, itu kronos, saudara. Tapi ada kata yang ketiga dari bahasa Yunani yang menjelaskan tentang waktu dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata itu dipakai kata kairos. Nah, kata dalam ayat 16 ini tentang waktu tidak dipakai kata aionios, tidak dipakai kata kronos, tapi kata waktu di ayat 16 ini dipakai kata kairos. Apa itu kairos? Seringkali kita memahaminya kairos itu cuma waktunya Tuhan. Makanya seringkali kita diajar, tunggu waktunya Tuhan, belum kairosnya Tuhan. Kita akhirnya berpikir bahwa kairos itu cuma sekedar gini, oh itu waktunya Tuhan yang perlu dinantikan, perlu ditunggu, dan itu nanti kalau waktunya datang, waktu kairos datang, kita ngalami mujizat, kita ngalami kemenangan. Ya, ada benarnya sih, tapi tidak seluruhnya benar. Izinkan saya hari ini menjelaskan kepada saudara tentang kairos. Apa itu kairos sebenarnya? Kairos itu bukan sekedar waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan itu apa? Aionios, itu waktunya Tuhan kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal. Tidak bisa dibatasi, tidak terukur. Kairos itu bukan sekedar waktunya Tuhan. Yang tepat adalah gini, saudara. Kairos itu adalah waktunya Tuhan yang tidak terbatas itu. Aioniosnya Tuhan. Waktunya Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, yang kekal itu menembus masuk dalam waktunya manusia yang terbatas, kronos. Oke? Jadi waktunya Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas, masuk menembus dalam waktu manusia, waktu kronos, untuk mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita. Jadi Tuhan menembus masuk dalam waktu kronos itu untuk memberitahu kepada kita kehendaknya, jalan-jalannya, dan supaya kemudian kita mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan waktu kita mengerjakannya, kita mengalami hal-hal yang dahsyat, perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kairos. Jadi kairos itu bukan sekedar waktunya Tuhan yang harus kita tunggu, tapi kairos adalah waktu Tuhan yang menembus masuk dalam waktunya manusia yang terbatas, waktu kronos itu. Lalu kemudian dia memberitahu kepada kita kehendaknya, dia memberitahu apa yang menjadi kerinduannya, jalan-jalannya buat kita, dan kita mengerjakannya dalam kehidupan kita, mendatangkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan kairos. Nah, ayat ini kasih tahu kita, dan pergunakanlah kairos yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita seringkali memahami ayat ini adalah gini, gunain waktu, jangan sembarangan pakai waktu. Kita harus menggunakan semua waktu dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini jahat loh. Banyak begal, banyak rampok, kejahatan tambah banyak, ya kan? Iya betul juga sih, bahwa hari-hari ini kejahatan tambah banyak. Modusnya, eskalasinya, itu tambah lama tambah meningkat. Betul ya saudara? Apalagi dengan kecanggihan teknologi, kemampuan-kemampuan digital, yang IT yang semakin meningkat. Ini kan sekarang modus kejahatan itu tambah luar biasa. Betul ya saudara? Tapi yang dimaksud ayat ini sebenarnya bukan sekedar itu. Betul bahwa kesini, tambah kesini, tambah kesini. Alkitab bilang hari-hari terakhir akan datang masa yang jahat, masa yang suka. Iya betul, kejahatan manusia akan bertambah, saya tidak akan membantah itu, betul sekali. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah, saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sedang bergerak dengan tujuan-tujuan Tuhan, atau hari ini kita jadi orang yang bebal dan tanpa kita sadari, kita akhirnya gagal menangkap kairos Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi gini, waktu kita tidak dapat menangkap kairos Tuhan dalam hidup kita, yang terjadi adalah waktu kita banyak habis tanpa kita sadari, diambil oleh si jahat.
Sehingga yang terjadi kita bukan mengerjakan kehendak Tuhan, boro-boro melakukan, menemukan aja kadang-kadang enggak. Akhirnya gini, waktu-waktu kita terbanyak dalam kehidupan kita, cuma kita habiskan untuk mengerjakan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak si jahat, itu maksudnya. Jadi kalau kita nggak ngambil kairos Tuhan, kalau kita nggak gunakan, kalau kita nggak tebus kairos Tuhan, kalau kita nggak tangkap kairos Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah si jahat akan mengambil waktu saudara, sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bukan mengerjakan kehendak Tuhan, kita mengerjakan kehendak si jahat. Melalui apa? Melalui keinginan dunia dan keinginan diri kita sendiri. Makanya yang terbanyak terjadi akhirnya gini, waktu hidup kita cuma kita habiskan untuk mengerjakan keinginan diri kita sendiri, bahkan keinginan dunia ini. Bukan keinginan dan kehendak Tuhan. Pertanyaan paling pentingnya, apa yang paling penting dalam hidup saudara? Keinginan saudara atau keinginan Tuhan dalam hidup saudara? Kehendak saudara atau kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Saya mau beritahu sama saudara, hal yang terpenting buat Tuhan adalah kehendaknya dinyatakan. Kalau hal yang terpenting dari Tuhan adalah kehendaknya, kemuliaannya dinyatakan, berarti hal yang terpenting buat manusia mengerjakan kehendak Tuhan. Apa yang paling penting buat hidup saudara? Jangan-jangan gini, terbanyak waktu kita habis, kita cuma kerjakan keinginan diri kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Makanya kemudian di ayat yang ke-17, makanya perhatikan konteksnya ayat ini. Ayat 17 kemudian dia berkata gini, sebab itu. Sebab apa? Sebab itu kan berarti ada hubungan sebab akibat di situ, kan? Sebab itu, perhatikan ini. Sebab itu, sebab apa, Pak? Belum. Itu kan berikutnya. Sebab itu, sebab apa? Kan itu kata ganti. Sebab itu, sebab apa Pak? Sebab ayat sebelumnya dong, ayat 16. Sebab kalau kamu nggak gunakan kairos dalam hidupmu, di mana Tuhan mau menyatakan kehendaknya, dan kau harus tangkap kehendaknya, kau kerjakan kehendak Tuhan, dan itu akan mengerjakan perubahan-perubahan dalam kehidupanmu. Kamu nggak ambil, kamu nggak gunakan itu, si jahat yang akan mengambilnya, sehingga yang terjadi tanpa engkau sadari, waktumu dan hidupmu terbanyak, cuma kau habiskan untuk mengerjakan kehendak si jahat melalui keinginan dirimu dan keinginan dunia ini. Karena itu kata sebab itu, janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh makanya. Dari sini saya mengerti, orang yang bodoh itu apa menurut Tuhan? Orang yang gagal menggunakan kairos dalam kehidupannya. Orang yang gagal untuk menemukan dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara bisa sukses, tapi waktu saudara sukses tanpa mengerjakan kehendak Tuhan, Anda tetap gagal di hadapan Tuhan. Miles Monroe udah bilang itu kepada kita. Kegagalan terbesar adalah ketika kita sukses mengerjakan tugas yang salah. Ulang nih kadang sore ini. Itu Miles Monroe bilang gitu kan. Kegagalan terbesar dalam hidup adalah ketika kita sukses mengerjakan tugas yang salah. Sebab itu katanya, janganlah kamu bodoh. Tetapi apa katanya? Tetapi apa? Katakan sama-sama, usahakanlah. Apa itu maksudnya usahakan? Itu gak akan terjadi dengan sendirinya, bro. Gak akan terjadi dengan sendiri. Upaya dari kita. Supaya kemudian gini, kita bisa menemukan dan menangkap kairos Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Itu perlu usaha. Itu gak bisa jadi dengan sendirinya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti. Kata mengerti itu saya sudah pelajari, itu dipakai kata dalam teks aslinya suniemi. Kata suniemi itu artinya bukan sekedar ngerti, bukan sekedar tahu, tapi suniemi itu punya aspek aplikatif di dalamnya. Jadi gini, suniemi itu artinya saya tahu, saya nangkep, saya paham, saya ngerti, saya kerjakan, saya lakukan dalam hidup saya. Itu suniemi. Pertanyaan penting adalah,
Kehendak siapa yang banyak kita kerjakan hari ini? Jangan-jangan gini, waktu kita dan umur hidup kita cuma habis untuk kita mengejar keinginan-keinginan kita. Kelihatannya bagus sih, benar gak sih? Tapi pertanyaannya gini, benar gak? Karena yang bagus itu belum tentu benar. Boleh saya beritahu sama saudara-saudara, cerita hidup kita seharusnya bukan cerita tentang kita. Cerita hidup kita harusnya adalah cerita tentang kehendak Tuhan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Lumayan Pak Stephen yang amin. Terjadi dalam hidup Pak Stephen. Yang lain? Terlambat Pak Stephen aja tadi. Kalau tadi di awal sama Pak Stephen. Ulang. Cerita kita harusnya bukanlah cerita tentang kita mengejar impian-impian dan keinginan kita. Cerita hidup kita harusnya cerita tentang bagaimana kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cita-citamu bagus bro, kelihatan dari wajah kok. Pengen jadi orang kaya di usia muda, bagus kan? Makanya nontonnya Timothy Ronald terus, ya kan? Banyak yang ketipu akhirnya. Karena itu yang saya bilang, kita cuma mengerjakan ambisi kita dan keinginan kita. Bagus nggak? Bagus. Tapi boleh saya beritahu, cita-citamu bagus, impianmu bagus, tapi cita-cita Tuhan dan impian Tuhan dalam hidup jauh lebih bagus. Lumayan, udah mulai amin nih, ya kan? Itu sebabnya gini loh, tukar semua cita-cita dan impianmu sama impian Tuhan. Itu yang terbaik, amin. Kita habiskan waktu kita banyak, cuma kejar impian kita, cita-cita kita. Kita nggak pernah peduli dengan apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya. Kita nggak pernah mikirin yang kita kerjakan, yang kita kejar, yang kita buru. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang kita banting-banting, cuma mengejar impian dan ambisi kita. Hidupmu bukan tentang impianmu dan ambisimu. Hidupmu adalah cerita bagaimana engkau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itu dia. Jangan mati dulu bro, sebelum kehendak Tuhan kau nyatakan dan kau kerjakan dalam kehidupan. Bener bro, jangan mati dulu. Kasih tahu sebelum, lu jangan mati dulu makanya. Temukan kehendak Tuhan dulu dalam hidupmu, kerjakan itu. Ya ampun saudara. Saudara minta ayat, Kisah Rasul pasal 13. Jadi orang sukses salah gak? Enggak salah. Jadi orang yang punya banyak uang salah gak? Enggak salah. Tapi yang salah adalah gini, engkau sukses, kau banyak uang, tapi engkau keluar dari kehendak Tuhan. Engkau tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Itu tetap kegagalan di hadapan Tuhan. Kisah 13 ayat 22. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang tentang Daud. Tuhan menemukan seorang yang ini orang keren kata Tuhan. Katakan sama-sama. Aku telah mendapat. Apa itu aku telah mendapat? Ya memang agak kalau sore diajak berpikir susah saudara. Tapi gak apa-apa, saya bantu. Kalau Tuhan bilang aku telah mendapat, aku telah menemukan, berarti gini. Selama ini dia cari kan. Selama ini dia cari. Pertanyaannya adalah, apakah saudara adalah orang yang dicari Tuhan? Aku telah mencari. Dia cari. Dan ternyata Tuhan bilang, aku telah menemukannya, aku telah mendapatkannya. Orang yang apa katanya? Berkenan di hatiku. Dan kenapa Daud berkenan? Bukan yang jago nyanyi, bukan. Kenapa Daud berkenan? Bukan dia jago main musik bro, bukan. Pasti bukan. Kenapa Daud berkenan? Karena Tuhan bilang gini, karena ini orang adalah orang yang melakukan segala. Berarti Daud gak punya cacat dong? Oh enggak. Dia bukan manusia setengah dewa. Dia banyak kekurangan, dia banyak kesalahan. Tapi saudara lihat,
obsesi terbesar dalam hidup Daud, hasrat terbesarnya dalam kehidupannya, itu mengejar kehendak Tuhan. Makanya waktu dia jatuh dalam dosa, Daud bilang apa? Tuhan, ambil tahtaku ini, ambil istanaku, singkirkan aku dari istanaku, singkirkan aku dari tahtaku, asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Keren Daud. Sementara Saul, dia rela ngebohongin Samuel, dia rela ngebohongin siapa aja, yang penting apa? Dia bisa mempertahankan kekuasaannya. Benar gak? Iya. Tuh orang kalau cuma ngejar ambisinya kayak gitu tuh, dia akan menghalalkan semua cara. Saul tuh gambaran apa sih? Orang yang hidupnya coba mengejar ambisinya, keinginannya. Dia bisa jadi raja? Bisa. Tapi satu hari Tuhan tolak dia. Daud, dia bukan sekedar jadi raja, tapi ini yang Tuhan temukan dari Daud. Seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Buat Daud gini, kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada kehendak dirinya. Betul gak saudara? Ini baru ayat berapa nih? Ini ayat 22 ya. Coba kita baca 36 ya. Itu yang saya bilang tadi, jangan mati dulu bro. Banyak orang mati gak melakukan kehendak Tuhan. Jangan. Kalau saudara mati, ya kita akan mati kan. Tapi sebelum kita mati, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi Daud sebelum mati, dia melakukan kehendak Tuhan. Bukan sekedar dia jadi raja, bukan sekedar dia mengalahkan Goliatnya, karena itu gak dicatat. Tapi menurut Tuhan, Daud adalah seorang pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Ya. Punya pencapaian, punya prestasi bagus. Bagus-bagus saja. Tapi percaya lagi nih, Tuhan gak pernah ukur hidup kita dari pencapaian dan prestasi kita. Tuhan selalu mengukur kita apakah engkau melakukan kehendak Tuhan. Saya bisa jadi hamba Tuhan yang tumpang tangan orang mencelat 10 meter ke belakang. Saya doain orang tiba-tiba orang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan. Tapi pertanyaannya gini, saya mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau saya nggak mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, satu saat Tuhan akan berterus terang kepada saya, enyahlah daripadaku Elia, engkau yang melakukan semua kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Itu kan ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, benar nggak sih? Bukan karunia yang hebat. Saya bisa bikin mujizat, saya bisa nyembuhin orang sakit sembuh, saya bisa bikin tanda-tanda mujizat, tapi pertanyaan apakah saya melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan saya? Itu penting. Makanya gini, jangan buang waktu saudara, tangkap kairos, bahwa dalam setiap kronos hidupmu Tuhan mau kasih kairos. Amin? Iya, percayalah, dalam kronos kita ini dalam seminggu 7 hari, 1 hari 24 jam, Tuhan tuh mau kasih kairosnya dalam diri kita. Nah masalahnya kita nangkep gak kairos itu, kita temukan gak kehendak Tuhan, kita ngerti gak kehendak Tuhan, kita tangkap gak kehendak Tuhan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu masalahnya. Saya khawatir loh hari ini, gereja tidak sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Gereja sedang sibuk mengerjakan ambisi dan keinginannya, bukan kehendak Tuhan. Cuma kita bungkusnya jadi kayak rohani. Loh, pertanyaan saya, kehendak Tuhankah kita bersaing? Saya belum lama Pak Stephen jadi hamba Tuhan. Saya dilantik jadi PDP, jadi hamba Tuhan. Itu pertama tahun 90. Berarti kalau saya hitung sekarang ini udah 36 tahun saya pelayan. Selama 36 tahun ini saya baca Alkitab. Saya belum pernah ketemu satu ayat pun di Alkitab. Mungkin saya kurang teliti bacanya ya selama 36 tahun ini ya. Mungkin saudara-saudara lebih teliti baca Alkitabnya dari saya. Tolong kasih tahu kepada saya satu ayat yang memberitahu kepada kita gereja harus bersaing. Kasih tahu tolong. Saya belum pernah ketemu. Yang saya ketemu di Alkitab adalah yang kuat harus menanggung yang lemah. Karena kamu itu satu tubuh. Saya belum pernah ketemu gereja disuruh bersaing. Siapa yang paling gede, siapa yang jemaatnya paling banyak, siapa yang gedungnya paling megah. Enggak ada. Tapi hari ini yang dikejar gereja apa? Itu yang saya bilang, jangan-jangan kita bukan mengerjakan kehendak Tuhan, sekarang kita sedang mengerjakan ambisi-ambisi kita. Iblis masuk menyusup, menghembuskan keinginan, kehendaknya pada keinginan kita akhirnya. Loh, sekarang ini kehendak Tuhan apa? Kalau kita baca Bible, kehendak Tuhan, gereja banyakin member
atau banyakin disciples. Amanat agung itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa anggota. Hah? Anggota apa murid? Tapi yang dikerjakan oleh gereja apa? Member. Jesus Fans Club. Makanya ngumpulinya member. Sedangkan Tuhan maunya apa? Jadikan semua bangsa murid. Diajar, dididik, didisiplin. Supaya apa? Melakukan. Bangsa-bangsa itu harus dimuridkan supaya mereka jadi murid. Murid itu apa? Belajar melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi gereja masa kini menghibur. Makanya kita penuh dengan hiburan. Nih ya, bukan gereja ini Pak Stephen, jangan marah Pak. Ini kan saya ngomong yang lain Pak, ya kan? Gereja yang lain, bukan gereja ini. Pak, kita ini Senin sampai Sabtu udah capek Pak kerja. Kita udah stres ngadepin pekerjaan, cari uang. Ke gereja jangan dikasih yang berat-berat dong Pak. Kita dihibur dong. Akhirnya gereja menyediakan hiburan. Gereja bukan memuridkan, gereja menghibur. Makanya benar John MacArthur berkata bahwa gereja masa kini itu kelimpahan entertain, tapi kering dan kehausan akan kebenaran. Kering akan kebenaran, gak punya kebenaran. Kita cuma dihibur. Itu sebabnya gereja berlomba-lomba setiap hari Minggu berusaha untuk menghibur jemaat. Karena jemaat Senin sampai Sabtu sudah stres, capek Pak. Kita butuh hiburan ke gereja. Kita bukan butuh Tuhan Pak. Kita gak butuh Tuhan, kita cuma butuh hiburan. Oh, anak muda sekarang suka hiburan Pak. Suka ke diskotik, dugem, klub, pub, dunia malam Pak. Oke, yuk. Atas nama relevan. Kemudian kita bawa suasana dugem ke gereja. Sini aja lu daripada ke sana. Di sini di gereja kita siapin kok, suasananya ada. Ini bukan di sini kan saya, makanya jangan tersinggung dong ya kan. Saudara saya ngomong ini langsung tersinggung. Jangan. Ini kan saya ngomong bukan gereja ini. Oh, anak-anak muda suka game Pak. Dia suka game. Gereja jangan serius lah. Makanya kemudian acara retreat kita lebih banyak gamenya Pak. Bener gak sih? Gamenya mainnya lebih banyak daripada firman Tuhan. Tadi saya baru tegur Pak gereja pagi. Bukan tegur sih, maksudnya nyindir dikit lah. Praise and worshipnya 45 menit. Pendetanya bilang, Pak Elia nanti di belakang itu ada timekeepernya Pak. Nanti Bapak bisa lihat ya, waktunya Bapak di situ. Oke, siap. Saya lihat ke belakang. Oh ya, ada. Begitu saya naik ke mimbar, Shalom sudah 34 menit Pak. Praise and worshipnya 45 menit. Memang kita tuh suka nyanyi karena memang kita butuhnya hiburan, bukan butuh firman Tuhan. Saya negur, oh ya gereja sekarang gitu ya. Senang nyanyi-nyanyi daripada diajar firman. Kita baru pembukaan aja, Shalom Bapak Ibu, terima kasih Pak Stephen, Pak Robert, udah 5 menit kita kan gitu kan, udah kurang. Tapi itulah gereja masa kini kan, itu yang saya bilang. Coba saya ngomong gini bukan sirik Pak, coba lihat ada wajah sirik, enggak ada, bukan saya sirik. Saya tidak akan tergoda Pak, saya oleh kemurahan Tuhan keliling-keliling gereja Pak. Dari gereja yang ya menengah sampai gereja yang gede saya udah masukin, tapi saya nggak akan tergoda. Saya cuma mau dalam hidup saya gini, apa yang Tuhan nyatakan buat saya, kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan saya akan kerjakan. Ada nggak godaan untuk populer, godaan untuk jadi sama seperti, gereja ini keren ya, jemaatnya banyak ya, keren ini. Ada nggak godaan untuk itu? Ada. Saya bukan juga terbuat dari kawat dan batu pualam kan. Tapi itu yang saya bilang, waktu kita digerakkan bukan oleh sekedar waktu, tapi digerakkan oleh tujuan. Kita ngerti tujuan Tuhan, makanya kita bisa memilah apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak perlu saya kerjakan. Amin. Iya. Itu yang saya bilang.
Kesimpulannya adalah, apakah kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan hari ini? Atau kita sedang mengerjakan sebenarnya ambisi-ambisi kita? Iblis hari ini bermainnya bukan dengan hal-hal yang horor lagi. Dia datang mak lampir, bukanlah itu. Dia enggak lah. Dia enggak datang dengan Dracula. Pinter iblis ini nipu kita. Dia datang dengan kebutuhan kita. Dia datang dengan keinginan kita untuk divalidasi dalam kehidupan. Pengakuan-pengakuan. Benar enggak sih? Bagaimana kita sukses under 30? Wah, keren, ya kan? Keren kan, Pak? Makanya buku-buku gitu yang laris kan. Kaya dan sukses under 30. Wah, keren, kelihatannya mantap ya kan. Pertanyaan saya, Yesus pernah digoda untuk itu? Pernah. Waktu dia selesai puasa 40 hari 40 lapar, iblis goda dia dengan apa? Kebutuhan hidupnya kan. Makanya kalau saudara, sorry ya, Anda hidup tuh cuma sekedar untuk kebutuhan hidupmu. Kasihan hidupmu. Iblis tuh masuk lewat kebutuhan hidup kita. Makanya hidup kita tuh habis, waktu kita habis cuma untuk apa? Kebutuhan hidup. Yang kedua, Yesus digoda dengan apa? Validasi kan? Pengakuan kan? Kalau engkau benar-benar anak Allah, jatuhkan dirimu dong. Itu kalau kamu jatuhkan diri kamu, hebat kamu. Tuh orang-orang di bawah pada nonton tuh. Mereka akan tepuk tangan. Yesus akan selalu langsung viral, terkenal, ya kan? Bukankah pakai ayat Alkitab lagi? Bukankah Alkitab bilang kakimu tidak akan terantuk dengan batu sebab ada malaikat Tuhan yang akan menatang? Keren nggak? Iblis nggak pakai yang sesat-sesat bro, dia pakai firman Tuhan. Pertanyaannya, Yesus mau ikut mainannya iblis? Enggak. Dia tahu. Dia nggak butuh validasi dalam kehidupan dengan yang begitu-begitu, betul nggak sih? Udah, wajah saudara udah tertekan nih. Saya akhiri lah ya. Hari ini pertanyaan penting adalah, hidupmu seperti jam atau seperti kompas? Boleh ayat terakhir? Boleh ayat terakhir ya? Tim musik nanti sedang mempersiapkan diri. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Ya. Cuma satu pemain keyboard dok yang siap. Oh, ya siap. Jadi tertekan. Ya iringin main apalah gitu. Lagu gereja lah bro, jangan lagu cakrakan, jangan ya. Lagu gereja lah ya kan. Mataku tertuju padamu dah ya kan. Di A aja bro mainnya bro. Ya. Ini ayat terakhir nih. Mau kemana? Mau kemana? Oh singer. Ini singer ya? Hah? Saya undang pemain musik aja. Maksudnya ini singer ya mbak? Mbak singer? Bukan? Mau kemana? Tunggu, satu ayat lagi ya. Sabar ya, bentar ya. Takut kelewat. Kok ke toiletnya berjemaah gitu sih? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menderita. Bukan cari-cari penderitaan, bukan. Yesus melakukan kehendak Bapa, dan waktu dia melakukan kehendak Bapa, dia ditolak, dia diejek, dia disingkirkan, dia dia dianggap gila, dia dianggap kerasukan setan. Hanya karena Yesus mau melakukan kehendak Bapa, badannya menderita. Siapa bilang melakukan kehendak Tuhan itu enak? Daging kita berontak, nggak menyenangkan buat daging kita, betul nggak? Nah persenjatai pikiranmu dengan itu katanya. Terus apa dia bilang? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani karena melakukan kehendak Allah, ia telah berhenti berbuat dosa. Katakan sama-sama dosa. Ini dosa yang mana nih? Saya percaya saudara udah gak melakukan dosa-dosa yang itulah, yang berzina, ngerampok, mencuri, ya kan, memperkosa. Masih? Enggak lah, udah enggak lah. Tapi boleh gak saya beritahu, dosa bukan sekedar itu loh. Dosa dalam bahasa Alkitab itu apa? Melenceng dari tujuan. Itu hamartiah bahasanya. Waktu saudara tidak hidup pada tujuan Tuhan, saudara merasa sukses.
Saudara boleh kaya, tapi kalau saudara keluar dari tujuan Tuhan, Anda berdosa, bro. Karena berdosa bukan sekedar apa yang kau buat, perbuatan jahat, bukan. Dosa adalah waktu kau keluar dari tujuan Tuhan. Ini udah jarang khotbah-khotbah yang menyatakan dosa, Pak. Kita cuma dielus-elus saja, ini kita, ego kita. Tapi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, itu dosa. Saudara boleh sukses, saudara kaya, tapi kalau saudara keluar dari tujuan Tuhan, itu dosa, Pak. Yang kedua, dosa itu apa? Dosa bukan hanya apa yang saudara lakukan. Dosa adalah apa yang saudara tidak lakukan. Dalam pemuritan pria sejati kita diajar itu, 1, 3. Nah, saudara yang ikut pasti tahu. Apa dosanya Adam di Taman Eden? Hawa dosanya makan buah itu, betul gak? Makanya adanya Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Jadi yang nafsu duluan lihat buah itu apa? Hawa. Hawa yang makan buah itu kan? Makanya Hawa nafsu. Adam dosanya apa? Adam tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi dosa itu adalah bukan sekedar apa yang saudara lakukan. Dosa juga adalah apa yang saudara tidak lakukan. Waktu saudara tahu kehendak Tuhan dan saudara tidak melakukannya, saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kemudian ayat yang kedua dia bilang apa? Ayat 2. Apakah Tuhan masih berfirman? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi saya berdoa supaya dalam kronos hidup saudara, saudara menjadi orang-orang yang bisa menangkap kairos Tuhan. Dan saudara mengerjakannya dalam kehidupan. Sehingga kalau saudara sukses, saudara berhasil. Sukses dan berhasil yang sejati di hadapan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku Bapa, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh,
Waktumu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara lebih kuat, lebih tajam, lebih clear lagi dalam setiap hati kami. Supaya di waktu-waktu ini kami gak buang waktu kami banyak Tuhan. Cuma untuk sekedar mengerjakan semua ambisi dan keinginan kami. Tapi biar kami boleh menjadi orang-orang yang menangkap kairos Tuhan. Kami menangkap waktu. Kami menemukan kehendak-Mu. Kami mengerjakan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami yang Kau nyatakan buat kami. Prioritas utama kami bukan kebutuhan hidup kami. Prioritas utama kami bukan impian-impian kami. Prioritas utama kami adalah menemukan kehendak-Mu dan menuntaskannya dalam kehidupan kami. Supaya saatnya waktu kami berhadapan dengan Tuhan, waktu kami selesai di bumi ini, Tuhan bilang sama kami, aku telah mendapati hambaku, anakku, seorang yang hatinya berkenan kepadaku dan melakukan segala kehendak. Kami mau dengar statement itu dari Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dunia banyak membutakan kami. Dunia banyak membiaskan kami. Tapi hari ini biar firman-Mu datang buat kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Tolonglah anak-anak-Mu tempat ini. Supaya kami menjadi pelaksana daripada kehendak-Mu di muka bumi. Bagi-Mu segala kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.